Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dea Lestari dari kelas 11 F4. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas remedial kimia dengan materi konsep termokimia khususnya entalpi. Pertama, kita mulai dari pengertian termokimia. Termokimia adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang perubahan energi panas yang terjadi selama reaksi kimia berlangsung. Jadi, setiap reaksi itu pasti ada perubahan energi, bisa menyerap atau melepaskan panas. Masuk ke slide ketiga, yaitu pengertian entalpi. Entalpi atau delta H adalah jumlah energi panas yang dilepas atau diserap pada sebuah reaksi dengan tekanan tetap. Nilai delta H ini bisa negatif atau positif. Delta H negatif berarti melepaskan panas, sementara delta H positif berarti menyerap panas. Masuk ke slide keempat, yaitu reaksi eksoterm. Reaksi eksoterm adalah reaksi yang melepaskan panas ke lingkungan. Ciri-cirinya, lingkungan terasa lebih hangat dan nilai delta H bernilai negatif. Contohnya, pembakaran atau netralisasi asam basa. Masuk ke slide kelima, yaitu reaksi endotherm. Reaksi endotherm adalah reaksi yang menyerap panas dari lingkungan. Karena menyerap panas, lingkungan menjadi lebih dingin dan delta H bernilai positif. Contoh reaksinya adalah fotosintesis dan penguapan air. Masuk ke slide ke-6, yaitu entalpi pembentukan atau delta HF. Entalpi pembentukan adalah perubahan entalpi saat satu mol senyawa terbentuk dari unsur-unsurnya dalam keadaan standar. Unsur murni seperti O2, N2 mempunyai nilai delta HF 0. Biasanya delta HF digunakan untuk menghitung delta H reaksi yang lebih besar. Masuk ke slide ke-7, yaitu entalpi pembakaran atau delta HC. Entalpi pembakaran adalah perubahan entalpi saat satu mol zat dibakar sempurna dengan oksigen. Nilai delta Hc selalu panas karena pembakaran selalu melepas panas. Nilai delta Hc selalu negatif karena pembakaran selalu melepaskan panas. Contohnya, pembakaran gas metana. Masuk ke slide ke-8, yaitu menghitung delta H dari delta HF. Untuk menghitung delta H reaksi, kita menggunakan rumus delta H sama dengan total entalpi produk dikurang total entalpi reaktan. Jangan lupa kalau ada koefisien mol di persamaan, nilainya harus dikalikan. Masuk ke slide ke-9, yaitu contoh soal pertama. Contoh soal pertama tentang menghitung perubahan entalpi pembakaran etena. Soalnya yaitu diketahui nilai entalpi pembentukan atau delta HF sebagai berikut. CO2 sama dengan negatif 394 kJ per mol, H2O sama dengan negatif 286 kJ per mol, C2H4 sama dengan positif 52,3 kJ per mol, dan O2 sama dengan 0. Reaksi pembakarannya adalah C2H4 ditambah 3O2 menghasilkan 2CO2 ditambah 2H2O. Untuk menghitung delta H reaksi, kita gunakan rumus delta H sama dengan total entalpi produk dikurang total entalpi reaktan. Pertama, kita hitung bagian produk, yang mana produknya yaitu 2CO2 ditambah 2H2O. Nilai CO2 yaitu negatif 394 kJ per mol dan H2O negatif 286 kJ per mol. Lalu nilai tadi kita kali 2, yang mana 2 kali negatif 394 untuk CO2 dan ditambah 2 kali negatif 286 untuk H2O. Kenapa dikali 2? Karena terdapat koefisien 2 di masing-masing CO2 dan H2O. Setelah dikalikan, hasilnya untuk CO2 negatif 788 dan untuk H2O negatif 572. Dan setelah dijumlahkan, total produk adalah negatif 1360 kJ. Kemudian kita hitung bagian reaktan, yang mana reaktan tadi yaitu C2H4 ditambah 3O2. C2H4 bernilai positif 52,3 dan O2 bernilai 0. Walaupun O2 mempunyai koefisien 3, karena nilainya 0 jadi tetap 0. Kita masukkan ke dalam rumus, yang mana rumusnya tadi delta H sama dengan total entalpi produk dikurang total entalpi reaktan. Total entalpi produknya yaitu minus 1360 dikurang 52,3 menghasilkan negatif 1412,3 kJ. Karena hasilnya negatif, artinya reaksi ini eksoterm karena melepaskan panas. Lalu masuk ke slide ke-10, yaitu contoh soal kedua.
Untuk soal kedua, kita menghitung delta H dari reaksi pembentukan nitrogen dioksida. Soalnya yaitu, diketahui nilai delta HF sebagai berikut. NO2 sama dengan positif 33 kJ per mol, NO sama dengan positif 90 kJ per mol, dan O2 sama dengan 0. Reaksi yang dihitung adalah 2NO ditambah O2 menghasilkan 2NO2. Lalu kita gunakan rumus yang sama seperti pada soal 1 tadi. Pertama kita hitung bagian produk, yang mana produk tadi yaitu 2NO2. NO2 bernilai positif 33 kJ per mol, dan di depannya ada koefisien 2, berarti kita kalikan 2, yaitu 2 kali 33 sama dengan 66 kJ. Lalu kita hitung bagian reaktan. Reaktannya yaitu 2NO ditambah O2. NO bernilai positif 90 kJ per mol, dan O2 0. Karena NO memiliki koefisien 2, maka kita kalikan 2, yang mana 2 kali 90 yaitu 180, dan O2 tetap 0. Lalu kita masukkan ke rumus, yaitu 66 dikurang 180 sama dengan negatif 114 kJ. Karena hasilnya negatif, reaksi ini termasuk exotherm, yaitu reaksi yang melepaskan panas. Baik, penjelasan mengenai materi entalpi sudah selesai dibahas mulai dari konsep dasar sampai contoh perhitungannya. Dengan penjelasan tersebut, cara menghitung perubahan entalpi dapat terlihat lebih jelas. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.